Salah satu project yang gue sebenarnya agak kaget gue dapet pitch-nya itu adalah project lu. Yang mana? Yang Cek toko sebelah. Gue nggak lucu, I don't have any sense of humor. Kayak I think my sense of humor is very dry. Iya. Mas Riri bilang sama gue, kamu pergi deh kemana gitu, kamu lihat, kamu nguping kehidupan tuh kayak gimana sebenarnya. Jadi gue kerjaannya dulu suka gitu tuh, gue kemana gitu, karena kan belum ada social media ya, Bo. Yeah. Jadi lo nggak gampang dikenali gitu. Jadi gue ngopi di mana, ada diary, terus gue nguping orang. Wow, gitu. sudah diajar menjadi seorang stalker ya. Kalau tentang dia Best Supporting Actress, akhirnya pecah telur Best Actress di Laura dan Marsha. Syuting di Amsterdam sama Pia. Itu yang pas gue, tunggu, gue kan lihat ini, pas gue research buat ini by the way sutradaranya siapa ya? Terus gue cari Dina Jasanti, terus gue cek ada credits producing, directing, tapi udah lama nggak aktif gitu. Udah lama. Dina tuh kalau nggak salah sekarang di Disney Plus deh. Ah gitu. Kayaknya dia some executive in Disney Plus. I'm not sure. Okay. I could be wrong. Yeah. Anyway, tell me about it. Maksudnya itu di Amsterdam dulu gimana syutingnya? Wah, gerilya banget sih. Oh, itu nggak pakai izin lokasi ya? Jadi ternyata kalau European negara-negara di EU waktu itu kita izinnya jurnalis. Jadi sebenarnya lo sebagai jurnalis selama lo mempromote isinya EU, you're okay, you're fine. Gitu. Tapi memang harus di state ya dari awal. Iya, jangan ujuk-ujuk gitu, ngomong gitu. Jadi memang waktu wawancara di waktu itu masih what was it? I think it was negeri Belanda. Kayaknya kita soalnya in and out-nya dari Belanda kan, walaupun kemana-mana. Itu udah Schengen tapi kan tahun segitu. Udah 2013 Schengen. ya. Udah Schengen. Jadi tapi waktu itu kita bilang kita mau syuting, jadi oke, berarti journalism gitu. Oh gitu. Under that. Sekarang ya udah enggak deh ya. Dulu kayaknya deh kayak gitu. Unless it's a G2G government to government projects, which I did as well waktu di Interlaken. Atau I think if we're getting paid from that country, then we need a work visa. I think mungkin I could be wrong as well. Orang-orang di sana kalau udah syuting kayaknya nggak yang kayak nengok-nengok gitu ya, jalan aja ya, just jalan aja. Kayak lebih kayak, oi, we're walking here, kayak get on with it. Tapi seru sih Laura Marsha tuh memang sesuatu yang dibentuk di Jakarta, di reading room gitu. Terus mendadak kita kesana udah ngelotok. Fisik sebenarnya nggak juga, jadi oke lah udah ngelotok. Maksudnya seni peran kan it's all about playing ya. Maksudnya kita do the analysis, kita bedah skrip, bedah karakter apa segala macam. Sebenarnya itu kan buat PR gue gitu, bahwa gue harus siap. Itu tuh kayak lagi kalau lo mau fight scene lo harus latihan functional training untuk supaya kuda-kuda lo kuat. Udah gitu aja, karena we never know what's gonna happen on set. Kayak begitu lo masukin gue ke set sama props, sama other actors, your direction, and the environment. Us actors, we need to be able to pivot right away. Flexible ya? Flexible gitu. Improvise, whether you need to improvise, whether you need to not do what you plan to do, or you do something else. Jadi sebenarnya karena kuda-kudanya kuat, jadi lo siap bermain kan gitu. Gimana cara nguatinnya ya bikin PR sebenarnya gitu. Karena ketika lo preps pasti belum kebayang ya set di Amsterdam akan kayak gimana, rumahnya kayak gimana, set jalannya kayak gimana. Dan pada waktu itu gue kalau nggak salah it was my first time going to negeri Belanda. Jadi gue sama sekali buta gitu. Again kayak rasanya sama kayak ADC 1 gitu. Gue nggak tahu jadi anak SMA gimana gitu. Jadi tapi memang raw feeling itu yang akhirnya dipakai. Nontonnya di mana ya Laura dan Marsha itu ya? Kalau teman-teman belum nonton Laura dan Marsha itu film drama tentang dua sahabat yang jalan-jalan di Amsterdam yang main Asti dan Pia Nasution. It was such a fun project. Iya, susah dicari tapi sekarang. Gue ada DVD sih beberapa. DVD. Iya. Adik-adik tahu DVD? DVD itu bentuknya kayak donat tapi gepeng.
Gue tuh ya setelah belakangan ini ya, gue lagi agak insta tuh kalau tentang umur gue. Ya. Saya kepala 4 tahun ini Bu, udah nggak peduli. Masalahnya ada meme di Instagram atau di social media yang kayak kalau kalian relate sama ini yang adalah geng cinta, berarti kalian udah tua. We're there. Lu tau nggak wake up call? Kalau gue ya wake up call lihat meme apa? 90s buat anak sekarang itu kayak 60s buat lo dulu. Not that far. Bener dong. Ketika kita growing up, kita denger 60s, ya kan? Baru sadar. Itu parah sih wake up call-nya, Bu. Itu sobat sepantaran langsung. Perawatan, habis ini perawatan. Di sini perawatan. Lu bayangin, dulu ketika kita remaja denger kata 60s ya kayak, oh gila film hitam putih gitu. Anak sekarang denger 90s kayak gitu, Bu. Bayang nggak lo? Ya. Gila tapi ya, Nas, gue kemarin gue pergi ke ada salah satu networking night gitu ya. I went into this very hip club in Jakarta. Super hip club. Kayaknya gue di sana agak terlalu out of place gitu ya. Terus I was waiting for my car, mau balik, terus tiba-tiba ada yang, Kak, hai, boleh minta foto nggak? Gitu ya, boleh. Terus kayak, ini mungkin kayak, she's probably 19 or 20 gitu ya, early 20s probably. Terus gitu yang, terima kasih ya gitu. Oh my God, aku suka banget loh film. Terus di otak gue tuh, oh ini kalau nggak CTS, Critical 11, susah sinyal. Pasti udah kayak, belakangan. Yang ini itu, iya aku suka banget 3 Days to Forever. Hah? Gue langsung gitu kayak, wait, what? Gitu, iya 3 Hari Untuk Selamanya itu aku suka banget. Oh, terus dalam hati gue kayak, are you even, how old were you when you was a kid? 3 Hari Untuk Selamanya, buat yang belum tahu. Itu ada adegan di kasur, ya, ada adegan ngeganja, ya kan? Jadi kalau tiba-tiba ada anak muda bilang, aku suka banget, kan, 3 Hari Untuk Selamanya. Umur berapa dia nonton itu, ya? Tapi ternyata dia nonton di OTT sekarang karena kan lagi keluar lagi nih. Dan ternyata banyak banget yang menikmati film itu. I was with Nico the other day, terus kami berdua kayak, hey, gue senang banget sih, emang film itu tuh bagus. Terus waktu itu memang limited release gitu di cinema gitu ya. Sorry, kalau yang di Swiss apa yang romance juga? 1 Hari Nanti. 1 Hari Nanti, ada sama-sama hari. 1 Hari Nanti, 3 Hari Untuk Selamanya. Itu juga limited release. So menyenangkan lah ya kalau ada anak Gen Z gitu ya, tapi recognize lo dari karya-karya lo bukan hanya yang sekarang-sekarang gitu. Iya, walaupun kadang-kadang gue suka yang, are you sure you're old enough to see the film? I just wanna be a responsible filmmaker dong gitu. Gue gak mau tiba-tiba kayak, kan bukan salah lo kalau dia nonton film di luar umurnya, dia kan bukan salah lo. Iya sih, I know. It's not my responsibility, but still I need to be responsible. Selain dari yang 2 tadi, sempat ada nominasi untuk Kapan Kawin, Critical 11, dan Cek Toko Sebelah. Film lu tuh bagus-bagus ya. Maksudnya lu memang mungkin saya terlepas dari nominasi dan award yang lu dapetin, maksudnya lu memang selektif gitu milih peran gitu. Lumayan sih. Maksudnya gue juga nggak selalu bilang oh film yang gue pilih tuh bagus, enggak ya. At least it's good. I like it. Iya, oke. Gitu kayak, tapi sebenarnya kompleksnya adalah bukan soal gue suka atau enggak, gue kepikiran atau enggak gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ngomongin taste sebagai aktor, kita nggak bisa dapet punya taste atau punya judgmental terhadap role-nya gitu. You can only have a sense of, oh, this is what I do, or this is what I need to do instead of what I like to do. Because that would limit your performance. Iya. Jadi memang salah satu project yang gue sebenarnya agak kaget gue dapet pitch-nya itu adalah project dulu. Yang mana? Yang Cek Toko Sebelah? Gue tuh sampai nelfon Mas Sulung kayak, Ernest Prakasa mau ketemu gue. Gitu kayak, hah nih Ernest ini nih, Ernest yang ini nih, gue sampai ini nih, yang Comic 8 nih ini nih. Gue sampai, gue nggak lucu. Yang Cina. Gue nggak lucu. I don't have any sense of humor. Kayak my sense of humor is very dry. Iya. Tapi terus akhirnya gue kayak, oh, it's all about exploring gitu sebetulnya. Tapi gue cerita nggak sih, maksudnya yang bener-bener bikin gue ngejar lu banget tuh film yang mana gitu, maksudnya yang kayak bener-bener oke, harus dia itu film yang mana tuh, gue pernah cerita nggak ya? Enggak. Yang mana kira-kira menurut lu?
Waktu itu film gue apa aja ya? Itu tahun berapa sih 2000? Tunggu. Sebenarnya gue pertama kali gue mulai, oke, kayaknya gue harus, itu Selamat Pagi Malam sebenarnya. Oh iya. Selamat Pagi Malam. I love that film. I love that movie so much. Marissa Anita, Lucky Kuswandi. I love that film so much. Selamat Pagi Malam. Cari, gue punya DVD-nya. Ada di Netflix. Ada di Netflix. Ada. Cari Selamat Pagi Malam. Fun fact, karena seneng banget sama soundtracknya Selamat Pagi Malam, akhirnya penyanyinya gue ajak buat ngisi soundtrack di film Asti yang Susah Sinyal, Agus Tinundari. Oh iya, betul. Dia yang bikinin lagunya, yang dinyanyiin ya? Aurora, iya. Beautiful, beautiful piece. Asik banget, maksudnya, dan range-nya lumayan ya, lu tuh dari yang romcom, Kapan Kawin, drama yang menguras air mata, action juga, ya kayak horor juga. Emang lo nggak pengen ngebatasin aja ya, pengen explore aja ya? Ya, mumpung gue masih masih diajakin. Sedih banget. Lo explore, iya mumpung masih ada yang peduli sama gue. Bukannya aktor tuh pekerjaan seumur hidup ya? Mumpung masih relevan. Aduh. Enggak. Mumpung gue masih di dalam 20 tahun pertama karir gue. Oh gitu. Jadi sebenarnya emang gue janji sama diri gue sendiri tuh 10 tahun pertama, atau mungkin lebih tepatnya 7 sampai 8 tahun pertama gue harus belajar karena gue nggak punya background yang khusus untuk film atau acting kan. Itu berhitungnya dari mulai kapan tuh 7, 8, 10 itu? Dari Tentang dia. Dari Tentang Dia, akhirnya gue merasa gue harus belajar bagaimana dengan ngambil satu film 1 tahun. Gitu. Karena waktu itu prosesnya juga panjang kan, bikin film tuh kan nggak kayak sekarang. Bener. Gitu. Sebelum digital ya, lebih ribet ya. Exactly. Abis Tentang Dia, terus gue inget banget gue iyain Dunia Mereka, back to back sama 3 Hari Untuk Selamanya tuh gue deg-degan banget sebetulnya. Karena mepet. Mepetnya tapi nggak mepet kayak sekarang ya. Kalau ini nih mepetnya tuh Dunia Mereka akhir tahun, terus dari itu 3 Hari Untuk Selamanya kayak tengah tahun. Sebenarnya itu jauh. Segitu tuh mepet dulu ya? Itu mepet. Karena gue merasa sebagai aktor, gue masih harus banyak belajar gitu. Gue harus kayak, ini gue mulai dari mana, gue bentuknya apa, Ambar itu siapa gitu. Terus waktu itu gue ingat banget Mas Riri sama siapa gitu bilang sama gue, kamu pergi deh kemana gitu, kamu lihat, kamu nguping. Kehidupan tuh kayak gimana sebenarnya. Jadi gue kerjaannya dulu suka gitu tuh, gue kemana gitu, karena kan belum ada sosial media ya, Bo. Jadi lo nggak gampang dikenali gitu. Jadi gue ngopi di mana, ada diary, terus gue nguping orang. Wow, gitu. Sudah diajar menjadi seorang stalker ya. Tapi maksudnya, but that's the whole idea of acting for me ya. Gue percaya selama peradaban manusia masih ada, acting nggak akan punah gitu. Karena kita sebenarnya kan kayak wayang gitu, kita aktor kan kayak bayangannya orang-orang yang ada di sekitar kita. You want it to be as real as possible, even though you're playing a monster or you're playing a villain, super villain or whatever. Tapi ideally yes. ya. Walaupun nggak selalu ter-achieve ya, untuk memanusiakan karakter-karakter jahat tuh kan memang challenging gitu. Iya. Jadi memang ya challenging kan sebenarnya willing atau enggak kan. Filmmaker, maksudnya creatornya willing apa enggak, itu that's the whole point. Tapi maksud gue emang intinya adalah gue harus benar-benar hidup gitu. Di sehari-hari gue senormal mungkin, walaupun it's impossible to be normal after you ADC. Nobody is normal again. Bahkan Mamet. Bahkan Mamet, exactly, right? Jadi memang it changed my life, but gue memutuskan untuk gue harus bisa belajar. Otodidak, pada akhirnya gue merasa kok kayak kurang ya, terus akhirnya I went to United States to learn how to analyze screenplay. Yeah, that's exactly my next question. Karena menarik lo bilang lo jatuh cinta sama filmmaking even sebelum lo jatuh cinta sama seni peran kan. Itu mungkin menjelaskan kenapa lo kuliah di New York Film Academy untuk ngambil skrip. Ceritain dong, walaupun gue sih udah tahu, tapi belum tahu. Gimana pengalaman? Coba lo aja cerita kalau gitu. Iya, gue kan waktu itu pas gue tahu lo kuliah sana kan gue sangat penasaran gitu di sana tuh kayak gimana. Salah satu yang paling gue inget dari cerita lo waktu itu pas kita ngobrol di persiapan CTS itu, pas lo cerita tentang New York Film Academy itu yang sampai sekarang gue terkenang, dan bahkan kalau lagi kelas atau workshop gue suka share pengalaman lo adalah ketika lo bilang one of the earliest thing yang lo belajar di sana adalah lo dikasih tahu once the script is done, it's not yours anymore. Yes.
Itu buat gue kayak kalau naskah udah jadi dan penulis melepaskan skrip itu ke produser atau sutradara, mau diapain pun ya udah nerimo aja. emang udah wewenang tahapan berikutnya kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Awal-awal diajarin gitu ya. Awal-awal diajarin gitu, I don't really get it how. Karena lu belum masuk ke karena gue belum masuk karena I haven't implement that gitu. Belum pernah nulis atau direct atau produce ketika itu. Exactly. Tapi ternyata dari semua departemen gitu kalau kita mau bilang di filmmaking gitu, emang letting go is number one. Pada akhirnya ketika filmnya udah jadi, mau lo aktor, DP, director, writer, siapapun, gaffer, begitu filmnya udah jadi dan ada di bioskop atau ditayangin, siap ditonton untuk menonton, it's not ours anymore. It's the audiences. So the art of letting go in our line of work is very important. Dan kayaknya akhirnya itu yang bisa ngebantu gue untuk oke, gue main ini, I did my best, mau projectnya kayak apa juga, mau dikemas seperti apa, it's not my concern anymore. Meaning the performance, the craftsmanship that I did is not mine anymore. Udah milik lo sebagai sutradaranya, udah milik produksi dengan editing. Perlu ADR atau dubbing ya gue of course I'm gonna be there. Promo of course I'm gonna be there. Tapi ketika udah tayang, it's the audiences. It's not mine. Tapi begitu gue bisa let go itu, gue jadi bisa move on ke genre lain atau bahkan peran yang lebih beda lagi gitu. So it helps me pick. Prinsipnya ternyata kepake ya? Prinsipnya ternyata kepake dan for me to de-roll myself from one role is easier. Jadi gue residunya tuh nggak terlalu tebel gitu. Kan, seberapa emosional pun perannya ya? Yes. Seberapa emosional atau traumatik atau apa ya, berat gitu secara emosional, baggage. Kadang-kadang kan nggak adil ya buat support system kita di rumah gitu. Kalau lo pulang-pulang masih bawa Erwin terus misalnya gitu dari CTS atau wah nggak lo? Erwin ya gitu doang. Buat lo gitu kalau doang. Kalau lu pulang bawa Ayu itu baru repot orang rumah. Kalau gue pulang bawa Erwin, kayaknya istri gue kayaknya nggak akan gimana, suaminya ya emang begitu sih. Jadi ada apa di CTS 2? Iya, nanti dong. Bukan. Tapi nanti nih untuk ini kita harus bikin edisi spesial reunion sih, kayak bawa Papa, Yohan, terus kita bawa Natalie 2.0-nya kita bawa juga ke sini. Tapi tapi itu menarik karena gue pernah nonton si Ron Howard, dia lagi di interview. Ron Howard tuh direkturnya banyak lah, Armageddon antara lain teman-temannya. Jadi dia bilang about letting go itu, dia bilang sutradara itu kan sudah punya visi dan plan yang sangat jelas gitu, mau ngapain gitu. Tapi gue belajar, dia bilang kalau lu surrender atau nurutin apa kata kolaborator lu bisa mendapatkan hal yang lebih baik gitu. Maksudnya emang sutradara itu harus tahu apa yang mau dilakukan, tapi lu juga perlu kok membuka diri sama masukan, apakah itu dari art director, dari sinematografer, dari aktor gitu. Karena dia bilang gue banyak dapat hal yang wow, ternyata malah lebih bagus dari yang gue rencanain gitu. Isn't that very amazing and fantastic to hear it from a person like Ron Howard? Iya. Right? Iya, humble gitu. Kayak yang, holy shit man, that is absolutely true gitu kayak. Tapi lo nggak akan denger itu dari Quentin Tarantino sih, itu kan memang beda tipe aja. Iya, beda gitu. tipe, Bo. Quentin Tarantino lo nggak boleh improv satu kalimat, dia bilang Quentin Tarantino begini, I love my actors but I love my characters more. Jadi tolong ya. I think David Lynch have that kind of treatment as well. Maksud gue treatment sutradara itu juga penting buat development seorang aktor. Bukan aktor di dalam memerankan satu peran ya, tapi aktor secara keseluruhan gitu, secara the whole span of his or her career. Kalau menurut gue, untuk coba kerja dengan macam-macam sutradara, ada yang very precise, ada yang very fluid, ada yang mendadak. Ini salah satu pengalaman gue yang waktu itu gue agak kayak siok sih, Bo, sebenarnya. So this was my second time doing a TV show with an English speaking role. Kan bukan first language kita ya, Bo. Even though we're fluent in it, tapi kan tetap bukan first language kita. And to act with it, that's another whole different level gitu. Tapi jadi orang Indonesia. Tapi full English. Full English. Karena memang kita mau lebih mencakup audience yang lebih gede lagi gitu. But anyways,
waktu itu hanya it was an 8 episode. Waktu itu hanya punya 2 minggu reading untuk 8 episode. But I was shitting myself. Kayak, like, sorry I swear, but I do swear. Kalau batas-batas shit doang, shit masih aman. So it's like it scares the shit out of me. Dikoreksi swearingnya. Terus akhirnya kita reading, the table read was 3 days. 3 hari untuk full English. Karena 8 episode, it was full of action. It was 3 days, it was such an experience. Ensemble-nya tuh ada dari Jepang lah, ada dari pokoknya it was such an amazing experience. Semuanya juga punya spirit yang sama untuk let's do this thing gitu sama-sama gitu ya. Terus begitu gue hari pertama masuk set, there's this thing called blocking. Yeah. Dia bilang, okay, we need the actors for blocking. Oke. Like, what? Tumben ya, biasanya kru dulu atau siapa gitu ngeblockingin sebelum syuting. Oke. We need the actors for blocking. Okay, so nggak apa-apa kok kalau belum selesai makeup, kita nanti ada dari abis blocking masuk ke hair and makeup lagi, baru lo masuk set. So then you're blocking, so all the HODs are there. The actors that are in the scene are there, and then the director, okay, go, show me what you got. Without any direction, without, kayak, dia nggak ada tuh kayak, oke, gue masternya dari sini, nggak ada, Bu. Jadi direkturnya udah gitu aja. Terus suruh main. Terus gimana? Kalian lihat-lihatan dong. Anjir. Orang mana saudaranya? Orang Australia. Oke. Terus kayak, ini kok gimana ya? Oh my God, udah. Dan waktu itu belum ada showrunner yang orang Indonesia dan perempuan yang gue kenal gitu, yang familiar face tuh belum datang gitu. Jadi gue kayak, okay, what do I do? So I want to know what you bring to the table. Tapi terus ternyata, it was the minute I play, I decided to, you know what, I'm just gonna let it go, okay? Swing it. Kayak, whoa, it was the most liberating thing ever. Jadi lo dikasih sandbox, lo main, abis itu kameranya, okay, so if that's what you wanna do, okay, ini yang gue koreksi, ini di sini, biar ini, biar kamera gue bisa dadat. Oh gitu. That's why all the HODs are there, karena, aktornya gini, okay, berarti jadi kameranya ngikutin aktornya. Jadi gue kayak, ya udah. Terus, so what do you want me to do? No, what do you want to do? You are the one who knows the character. Okay. You know her more than I do. So you show me.